Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like dan juga berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Yes. Bab 1226 sampai bab 1230. Su Ziyu menggunakan uang untuk membeli Liu Zhan hanya untuk dua tujuan. Pertama, jika mengeluarkan uang efektif, yang terbaik adalah mengeluarkan uang secara langsung untuk membeli perdamaian. Kedua, jika mengeluarkan uang tidak efektif, setidaknya situasi Liu Zhan dapat ditentukan melalui dialog. Sekarang, Su Ziyu telah mengekstrak beberapa petunjuk penting dari Liu Zhan melalui serangkaian teknik bicara yang dirancang sendiri. Pertama, ketika orang biasa mendengar bahwa seorang gadis berusia awal 20-an bernilai puluhan juta atau 100 juta ketika dia membuka mulut dan menutup mulutnya, dia pasti tidak akan mempercayainya, dan hanya akan berpikir bahwa dia berbicara omong kosong. Namun, Liu Zhan tidak meragukan bahwa saya bisa mendapatkan 5.000 yuan, 10.000, 80 juta, atau bahkan 100 juta. Artinya dia mengetahui identitas saya, mengetahui bahwa 100 juta itu mudah bagi saya. Jadi saya tidak meragukan apa yang saya katakan sama sekali. Mulai saat ini, tidak ada lagi dikombinasikan dengan perilaku Liu Zhan sebelumnya yang berbicara di telepon dan mengirim SMS dengan orang lain. Terlihat bahwa Liu Zhan pasti diperintahkan oleh seseorang untuk menculik ibu saya dan saya. Kedua, tidak mungkin bagi orang seperti Liu Zhan untuk mematuhi orang baik dan mukmin yang dijanjikan. Jika saya mengatakan bahwa saya bersedia memberinya 100 juta, dia dapat memilih untuk mengambil uang saya, mengkhianati majikan aslinya, atau bahkan memilih untuk berbalik melawanku setelah mengambil uangku. Dengan gangster seperti dia, tidak mungkin jangan memikirkan dua cara ini untuk mendapatkan uang. Namun, Liu Zhan sama sekali tidak memikirkan dua cara ini, yang membuktikan bahwa majikan asli di belakangnya adalah seseorang yang sama sekali tidak berani dia sakiti. Jadi, siapa yang membeli dia dan membiarkan dia berakting dalam drama besar, hanya untuk menculik ibuku dan aku? Memikirkan hal ini, Su Ziyu tidak punya jawaban sama sekali. Dia juga memikirkan apakah kakek tidak puas dengan ibunya, jadi dia harus membersihkan rumah. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Pak Tua Su, dia merasa Pak Tua Su tidak akan memiliki niat membunuh terhadapnya. Dia juga memikirkan apakah ayahnya tidak bahagia dengan ibunya. Tapi ini sama dengan spekulasi tadi. Baik ayah maupun kakeknya punya alasan untuk menyerang ibunya, tapi tak satu pun dari mereka kemungkinan menyerangnya. Oleh karena itu, Su Ziyu juga memutar dirinya ke jalan buntu. Segera setelah itu, dia berpikir lagi. Mungkinkah ayah atau kakek berada di belakang layar dan membiarkan Liu Zhan menculik saya dan ibu? Tetapi sebenarnya dia hanya bermaksud menyakiti ibu saja. Memikirkan hal ini, Su Ziyu tiba-tiba menjadi sangat gugup. Dia berpikir dalam hati, jika ini benar-benar terjadi, maka ketika Liu Zhan menunjukkan wajah aslinya, aku harus melindungi ibuku dengan sekuat tenaga. Sementara Su Ziyu membuat keputusan untuk melindungi Du Haiking dengan sekuat tenaga, dia juga penuh cinta pada Su di lubuk hatinya yang terdalam, kemarahan dan keputusasaan. Dia tidak mengerti mengapa keluarga Su begitu tidak berperasaan terhadap ibunya. Yang lebih tidak bisa dipahami lagi adalah bahwa dalam hal ini jelas-jelas kesalahan sang ayah. Lalu mengapa dia ingin membunuh sang ibu? Apakah karena ibuku datang ke Jinling kali ini? Saat ini, Du Haiking juga menebak dengan baik keseluruhan cerita. Dia juga memiliki pertanyaan yang sama jauh di dalam hatinya. Su Soudao dapat menggendongku di belakang punggungnya dan melahirkan anak perempuan tidak sah di luar, dan bahkan membawa anak perempuan tidak sah bersamanya tanpa gangguan apapun. Tetapi saya telah menikah selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah mengkhianati dia, sekarang hanya ingin menceraikannya. Mungkinkah dia benar dan saya salah? Saat ini,
Liu Zhan tidak menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah membocorkan rahasianya sekarang. Terowongan itu bisa dicapai lebih awal, memungkinkan dia untuk menyelesaikan semua masalah di depannya. Pada saat yang sama, sebuah helikopter telah meninggalkan daerah perkotaan dan menuju daerah pegunungan di luar Jinling. Di pesawat, Chen Zekai adalah melihat ke arah Ye Chen laporan. Tuan, targetnya masih 10 km jauhnya dari jarak garis lurus kita. Karena mobil mereka hanya bisa melewati tikungan di pegunungan, kita harus bisa segera mengejarnya. Ye Chen mengangguk, dan berkata, saya masih memiliki pertanyaan yang tidak dapat saya pahami. Chen Zekai buru-buru bertanya. Tuan, apa masalahnya? Ye Chen berkata, saya tidak mengerti jalan belakang apa yang ditinggalkan Liu Zhan untuk dirinya sendiri. Dia membuat keributan besar, saya yakin meskipun tidak ada polisi yang mengejarnya sekarang. Setiap persimpangan di depannya harus ditutup. Polisi telah menyergapnya, tidak peduli seberapa mahal Rolls-Royce yang dia kendarai. Itu hanyalah sebuah mobil, dan dalam hal ini dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Ya, Chen Zekai mengangguk. Setuju dia. Berkata, mungkin Liu Zhan ini tidak ingin melarikan diri sama sekali. Dia adalah buronan penjahat tingkat A. Jika dia tertangkap, dia pasti akan mati. Jadi mengapa tidak menjalani kehidupan lamanya dan mendapatkan banyak uang dari keluarga Su untuk menetap, biaya untuk istri dan anak-anaknya? Ye Chen mendecakkan bibirnya. Maksudmu Liu Zhan ini telah memutuskan untuk mati. Dan dia tidak punya rencana untuk melarikan diri hidup-hidup sama sekali, kan? Ya, Chen Zekai berkata. Saya pikir kemungkinan ini adalah yang terbesar. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia benar-benar akan mati, maka dia seharusnya tidak melalui banyak masalah. Untuk itu sebuah sandiwara, dia hanya perlu berada di Zhenbao. Anda dapat menemukan alasan dan alasan apapun. Bunuh saja Du Haiking sebagai sandera. Mengapa repot-repot memiliki Rolls-Royce dan datang ke sini tanpa henti? Chen Zekai berpikir sejenak. Mungkinkah kamu akan membuat set drama lengkap? Itu tidak perlu, kan? Ye Chen berkata dengan ringan. Jika kamu mati, apa gunanya memiliki begitu banyak drama sebelum kamu mati? Jika dia hanya ingin membingungkan publik dan membiarkan semua orang tidak mencurigai keluarga Su. Lalu dia membunuh begitu banyak sandera di pavilion Zhenbao. Du Haiking dapat dibunuh dengan sedikit sudut pistol, dan semua orang tidak akan meragukannya. Chen Zekai lalu bertanya, Tuan, apa maksudmu? Liu Zhan punya cara untuk melarikan diri dari lahir. Ye Chen mencibir. Apakah Liu Zhan benar-benar punya cara untuk melarikan diri? Saya belum bisa memastikannya, tapi apa yang bisa saya lakukan? Yang pasti adalah jika keluarga Su yang berjanji untuk membantunya melarikan diri, maka keluarga Su pasti tidak akan membiarkannya tetap hidup. Chen Zekai buru-buru bertanya, Tuan, jika Anda berkata begitu, maka keluarga Su harus siap untuk membunuh Liu Zhan. Iya. Ye Chen mengangguk sedikit, dan berkata, saya pikir menilai dari gaya perilaku keluarga Su, mereka pasti akan menghindari malam dan mimpi yang panjang. Jadi mereka pasti akan menyelesaikan Liu Zhan sesegera mungkin dalam kisaran yang masuk akal. Chen Zekai berpikir sejenak. Membuka mulut dan berkata, tempat yang akan dipilih keluarga Su adalah bagian jalan pegunungan ini tanpa jalan keluar. Ye Chen bersenandung, dan memerintahkan, percepat dan kunci mereka sebagai sesegera mungkin. Tuan muda yang baik, lurus setelah beberapa menit penerbangan. Chen Zekai menunjuk ke sebuah mobil hitam di jalan di depan dan berkata, Tuan, kunci mobil itu limusin hitam di bawah. Ye Chen melirik turun. Benar saja, mereka menemukan Rolls-Royce milik Chen Zekai. Namun karena ketinggian pesawat, Rolls-Royce tampak lebih kecil dari kuku jari tangan. Pada saat ini, Chen Zekai bertanya kepadanya, Tuan, haruskah kita turun untuk mengejar? Ye Chen melambaikan tangannya, tidak, agar tidak mengagetkan ular itu, ikuti dia dari kejauhan terlebih dahulu untuk mengamati. Saat ini, Liu Zhan tidak tahu bahwa Ye Chen telah menguncinya dari langit. Sambil mengemudi dengan penuh perhatian,
dia menatap navigasi dari waktu ke waktu. Jarak yang ditampilkan pada navigasi, terowongan terjadwal, kurang dari 5 km. Kecepatan saat ini sekitar 180 km per jam, dan hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk sampai. Memikirkan hal ini, Liu Zhan sangat bersemangat hingga dia tidak tahan lagi. Saat terowongan semakin dekat, dia menjadi semakin bersemangat, mau tak mau dia menginjak pedal gas lebih dalam lagi, dan kecepatan mobil menjadi sedikit lebih cepat. Saat ini, Liu Zhan sedang mengendarai Rolls-Royce di jalur menyalip. Saat mendekati terowongan, ia melihat sederet truk yang relatif lambat melaju satu demi satu di sisi kanan jalan di depannya. Dia melirik plat nomornya dan merasa lebih lega. 2 truk di depan adalah truk yang diatur oleh keluarga Su. Kedua kendaraan ini melaju dengan kecepatan rendah di jalan raya, hanya untuk menentukan waktu tiba di terowongan sesuai dengan posisi Liu Zhan. Karena menurut rencana keluarga Su, setelah kendaraan Liu Zhan memasuki terowongan, kedua kendaraan tersebut akan bertabrakan di belakangnya, yakni di pintu masuk terowongan. Dengan cara ini, jika 2 truk bertabrakan dari belakang, jalan 2 jalur tersebut dapat langsung diblokir seluruhnya, dan kendaraan di belakang tidak dapat lewat dalam beberapa saat. Dengan cara ini, Liu Zhan memenangkan cukup waktu. Kendaraan yang dikendarai Liu Zhan dengan cepat melewati kedua truk tersebut. Saat ini hanya tersisa 1 kilometer terakhir di pintu masuk terowongan. Liu Zhan tidak peduli lagi dengan truk di belakangnya, karena dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak truk yang ada di belakang, 2 mobil terdepan akan menghentikan mereka jika bertabrakan. Saat itu, jalan raya ini akan terputus total. Namun, saat Liu Zhan sudah mengemudikan mobilnya ke dalam terowongan, kedua truk yang berada di belakang tidak bermaksud menimbulkan kecelakaan. Sebaliknya, mereka semua mulai melaju kencang dalam sekejap, dan bergegas masuk ke dalam terowongan dengan kecepatan tinggi. Saat kedua truk melaju menuju terowongan, beberapa mobil di belakang kedua truk tersebut tiba-tiba bertabrakan di pintu masuk terowongan, dan seluruh jalan langsung terhalang oleh mobil-mobil yang jatuh tersebut. Keluarga Su siap membunuh dan membungkam. Kedua truk ini terus melaju, masing-masing memuat puluhan ton kargo, dan kelembamannya cukup kuat untuk menghancurkan mobil keluarga manapun. Di pintu keluar terowongan, ada 2 truk yang menghalangi jalan. Dengan cara ini, Rolls-Royce Liu Zhan menjadi daging manusia kalengan yang dikelilingi oleh 4 truk. Dalam situasi di mana tidak ada cara untuk maju dan tidak ada cara untuk mundur, Rolls-Royce ini hanya memiliki satu nasib, yaitu ditabrak menjadi tumpukan besi tua oleh 2 truk tugas berat. Saat itu, mustahil orang yang berada di dalam mobil bisa selamat. Liu Zhan akan mati, begitu pula Du Haiqing dan Su Ziyu. Pada saat yang sama, Ye Chen berada di helikopter dan melihat mobil Liu Zhan memasuki terowongan dengan matanya sendiri, dan juga melihat 2 truk mengikuti di belakangnya, dan kemudian melihat beberapa mobil bertabrakan di pintu masuk grup terowongan. Sekilas Ye Chen tahu bahwa mobil-mobil ini sengaja bertabrakan. Oleh karena itu, dia segera berkata kepada Chen Zekai, "Truk-truk ini seharusnya memblokir jalan. Saya pikir mereka akan melakukan sesuatu di terowongan ini, segera pergi ke ujung terowongan yang lain." Chen Zekai tidak berani ragu dan berkata tanpa berpikir keluar, "Baik guru, ayo turunkan ketinggian dan menyelam ke sana." Pada saat ini, Liu Zhan di dalam terowongan tiba-tiba menemukan bahwa jalan di depannya diblokir oleh 2 truk kontainer yang diparkir berdampingan, dan dia segera menyadari bahwa tindakan itu adalah waktunya telah tiba. Karena menurut rencana, saya ingin membunuh Du Haiqing dan Su Ziyu di dalam mobil di sini, dan kemudian orang-orang dari keluarga Su akan berpura-pura mendorong pintu mobil berkecepatan tinggi dan jatuh hingga mati. Adapun Liu Zhan sendiri, dia mengemas semua orang dan mobilnya ke dalam truk kontainer dan melarikan diri. Dengan cara ini, dunia luar akan mengira ibu dan putrinya meninggal saat mereka melompat dari mobil dan melarikan diri, sedangkan Liu Zhan sendiri terus melarikan diri. Oleh karena itu,
Liu Zhan memperlambat kendaraan hingga berhenti, berbalik dengan pistol di tangan, dan berkata kepada Du Haiking dan Su Ziyu, ibu dan anak perempuan yang duduk di belakang mobil, maaf, dua wanita cantik, saya ingin mengantarmu pergi. Ayo kita jalan-jalan bersama. Apa? Du Haiking berkata dengan panik, keluarga Su ada di sini untukku dan tidak ada hubungannya dengan putriku, tolong lepaskan putriku, Su. Ziyu juga panik dan berseru, jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku dan biarkan ibuku pergi. Liu Zhan mengerutkan kening karena heran, menatap Du Haiking dan bertanya, bagaimana kamu tahu itu keluarga Su? Apakah Anda mendapat berita sebelumnya? Su Ziyu di samping dengan tergesa-gesa berkata, pasti ada kesalahpahaman di sini, nama keluarga saya adalah Su dan saya milik keluarga Su. Patriark keluarga Su saat ini adalah kakek saya. Itu tidak mungkin keluarga Su membunuhku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya mohon tolong hubungi mereka untuk mengonfirmasi. Liu Zhan mencibir dan berkata, saya sudah memastikannya sejak lama. Yang saya inginkan adalah nyawa kalian berdua. Keduanya sangat diperlukan. Jadi kalian tidak perlu menjadi perantara satu sama lain. Pada titik ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Liu Zhan menunjuk kedua truk kontainer yang menghalangi jalan di depan, dan berkata sambil tersenyum, dan kamu tidak perlu mencoba membuka pintu untuk melarikan diri. Orang-orang ini sudah melakukannya. Baiklah, pastikan kamu siap, aku berencana membunuh kalian berdua, setidaknya jika kamu jatuh ke tanganku aku bisa memberimu waktu yang menyenangkan. Tapi jika kamu jatuh ke tangan mereka, kurasa mereka akan memperlakukanmu secara langsung seperti daging manusia. Bola bowling, biarkan otakmu meledak dan kamu mati tanpa dikenali. Su Ziyu langsung menangis saat mendengar ini. Bu, mengapa ayah dan kakek melakukan ini? Du Haiking menggendong Su Ziyu, menahan air mata, tersedak dan berkata, Ziyu, aku minta maaf padamu, aku minta maaf padamu. Liu Zhan mengarahkan senjatanya ke Du Haiking, dan berkata dengan ringan, kamu tidak boleh membiarkan orang berambut putih memberikan orang berambut hitam. Jadi aku minta maaf padamu, ayo pergi dulu. Du Haiking tahu bahwa dia dikutuk kali ini, dia sangat mencintai putrinya dan merasa bersalah terhadapnya. Saat ini, dia telah menerima takdirnya, dan sambil membelai kepala Su Ziyu, dia menangis dan berkata, Ziyu, maafkan aku, ibu turut prihatin, jangan salahkan ibu. Su Ziyu juga menangis dengan sangat sedih berkata, Bu, aku tidak menyalahkanmu. Liu Zhan tidak bisa menahan nafas, oh, sayang sekali membunuh dua wanita cantik seperti itu. Tapi aku tidak bisa, demi cara hidupku sendiri, aku hanya bisa membiarkan kalian berdua mati. Kata dan dia hendak menarik pelatuk untuk membunuh Du Haiking terlebih dahulu. Namun saat ini, dia berbalik untuk melihat ke kursi belakang, dan tiba-tiba melalui kaca belakang, dia melihat dua kelompok bayangan hitam melaju kencang di belakangnya. Dia melihat lebih dekat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, brengsek, apa yang terjadi? Bukankah mereka membiarkan mereka berdua memblokir jalan di belakang? Mengapa mereka bergegas masuk? Liu Zhan dapat melihat dengan jelas bahwa dua bayangan gelap yang melaju kencang di belakang Rolls-Royce adalah truk yang seharusnya menyebabkan kecelakaan mobil di pintu masuk terowongan dan menutup persimpangan. Kecepatan kedua mobil itu sangat cepat, dan mereka melaju berdampingan, memenuhi seluruh jalan. Sekarang mereka semakin dekat dengan Rolls-Royce yang mereka kendarai. Mereka tidak ada niat untuk berhenti sama sekali. Saat ini, Liu Zhan terkejut bagaimanapun juga, dia adalah orang dengan rasa anti pengintaian yang kuat, jadi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Dia berpikir dengan gugup di dalam hatinya, sebelum ini, semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh saya dan keluarga Su. Termasuk saya ditemukan oleh polisi, termasuk saya dikejar ke pavilion Zhenbao, termasuk penculikan saya, Du Haiking, dengan Su Ziyu sebagai sandera, dan bahkan aku membawa mereka berdua untuk melarikan diri. Semuanya tidak melampaui rencana awal, namun dua truk di depanku memiliki penyimpangan besar dari rencana awal.
Mereka berdua, tidak, sudah waktunya untuk muncul di sini. Kedua mobil ini melaju ke arahku dengan kecepatan yang begitu cepat, sepertinya para pengunjung tidak ramah. Liu Zhan bukanlah orang idiot. Dia menonton berita dan video kecelakaan mobil besar di TV. Ketahuilah bahwa truk yang melaju dengan kecepatan tinggi adalah kendaraan paling mematikan di darat. Sebuah truk berbobot puluhan ton melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, dan bahkan sebuah tank pun mungkin tidak mampu menahan kekuatan benturannya. Kalau mobilnya kecil, saya khawatir langsung pingsan. Yang lebih menakutkan lagi adalah tidak ada jalan keluar dari tempat sialan ini. Jika bagian depan tidak terhalang, dengan tenaga dan akselerasi Rolls-Royce, kedua truk besar ini hanya bisa tertinggal jauh. Namun, jalan di depannya diblokir oleh dua truk lain, dan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Melihat dua truk besar itu semakin dekat, mata Liu Zhan sangat marah hingga matanya terkoyak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan mengutuk, "Sial, aku tidak menyangka keluarga Su begitu tidak jujur. Mereka memintaku untuk membunuh kalian berdua, ternyata dia ingin membunuhku juga." Utusan keluarga Su benar-benar cara yang bagus untuk membunuh keledai itu. Su Ziyu mengira Liu Zhan akan langsung menembak dan membunuhnya dan ibunya. Tapi dia tidak menyangka Liu Zhan tiba-tiba melihat ke kaca depan dan memarahi keluarga Su dengan marah. Jadi tanpa sadar dia menoleh, dan langsung melihat dua truk besar yang semakin mendekat. Dengan IQ-nya, dia segera memahami situasi di depannya. Dengan senyum masam, dia berkata kepada Liu Zhan, "Kamu tahu bahwa keluarga Su akan membunuh bahkan rakyatnya sendiri. Jadi kamu seharusnya berpikir bahwa mereka tidak akan pernah membiarkannya. Kamu pergi hidup-hidup." Ekspresi Liu Zhan sangat putus asa, dan dia bergumam, "Kamu benar, aku benar-benar dimanfaatkan oleh keluarga Su." Setelah berbicara, Liu Zhan tiba-tiba menjadi sangat kesal, menangis dan mengumpat, "Kamu keluarga idiot, orang macam apa kamu ini? Karena kamu ingin main-main, kamu harus berbicara tentang moral minimum dunia, kan?" Su Ziyu mencibir. "Kamu sendiri baru saja mengambil uang dari orang lain. Jadi kamu tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pembunuh yang bisa merenggut nyawa orang lain, apa moralitas sungai dan danau?" Liu Zhan segera memarahi, "Sial, bicara omong kosong lagi denganku. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sampai mati." Su Ziyu tersenyum sedih. Tanpa menyerah, dia berkata, "Tembak saja dan beri aku waktu yang menyenangkan. Jauh lebih baik ditembak mati olehmu daripada ditabrak truk ke dalam mobil. Sekaleng daging manusia, lalu mati kesakitan sedikit." Liu Zhan mendengar ini. Kata-katanya langsung menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dia adalah seorang gangster yang telah merenggut banyak nyawa, dia juga takut akan kematian dan kesakitan. Jika dia benar-benar seperti orang mati dalam kecelakaan mobil besar, mati perlahan setelah ditabrak, maka dia lebih baik mati saja. Su Ziyu melihat bahwa dia benar-benar panik, dengan ekspresi penuh penghinaan, dan berkata dengan dingin, "Kenapa? Kamu biasanya membunuh orang seperti Rami, tapi sekarang kamu takut mati." Liu Zhan tidak peduli dengan Su Ziyu saat ini. Dengan sinis, dia berseru dan bertanya, "Apakah kamu tidak takut mati?" Su Ziyu berkata dengan dingin, "Jika kematian tidak bisa dihindari, apa gunanya rasa takut? Apakah kamu bisa melarikan diri jika kamu takut?" Liu Zhan tiba-tiba terdiam. Su Ziyu benar. Dalam situasi saat ini, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Jika mobil tidak bisa melaju, akan lebih parah lagi jika keluar dari mobil. Jika tubuh manusia langsung ditabrak truk tugas berat, pada dasarnya akan menjadi pasta daging. Su Ziyu berkata saat ini, "Apakah kamu tidak membawa bom? Ledakan saja. Dengan begitu kematian dapat menghilangkan sedikit rasa sakit." Liu Zhan tersenyum pahit. "Saya tidak punya bom. Semuanya palsu," katanya. Dia mengambil detonatornya, menekannya beberapa kali berturut-turut, dan berkata dengan getir, "Lihat, tidak ada reaksi sama sekali."
Suziyu tidak menyangka bahwa Liu Zhan ini adalah orang luar yang kuat sejak awal, sampai akhir sampah. Namun, pada saat ini, dia juga menyadari bahwa dia dan ibunya tidak memiliki peluang untuk melarikan diri dari kelahiran, dan jendela kehidupan yang tersisa untuknya paling lama hanya puluhan detik. Saat ini, dia sudah bisa merasakan getaran kuat yang dibawa oleh dua truk tugas berat yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia memeluk Du Haiking erat-erat dengan tangannya. Pada saat yang sama, helikopter Ye Chen menukik ke bawah dan muncul di sisi lain gunung. Helikopter terus menurunkan ketinggiannya di atas pintu masuk terowongan di ujung ini. Namun saat semakin dekat ke tanah, kecepatan turun pilot menjadi semakin hati-hati. Baru saja, melihat Rolls-Royce masuk, dan dua truk besar mengejarnya, Ye Chen menyadari rencana lawannya. Keluarga Su pasti ingin membuat kecelakaan lalu lintas yang serius dan menyingkirkan Du Haiking, Su Ziyu, dan Liu Zhan sekaligus. Di dalam terowongan, tidak ada kesempatan bagi ketiga orang ini untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Ye Chen terus mendesak pilot, laju lebih cepat, jika Anda memperlambat, saya khawatir akan terlambat untuk menyelamatkan orang, pilot. Berseru, Tuan, ada radar di bagian bawah pesawat, yang mendeteksi jarak antara badan pesawat dan tanah secara real-time. Setelah jarak berada dalam jarak 20 meter, kecepatan turun akan dipertahankan dalam kisaran aman, saya rasa tidak akan lebih cepat. Ye Chen melihat ke tanah, dan ketinggian saat ini sekitar 10 meter, belum lagi lebih, tapi setidaknya tingginya 5 lantai. Pada tingkat penurunan seperti ini, dia harus menunggu setidaknya 20 hingga 30 detik sebelum mendarat. Jadi dia segera melepaskan sabuk pengamannya, membuka pintu kabin, dan berkata kepada Chen Zekai, bawa seseorang dengan pistol untuk menjaga pintu masuk terowongan. Siapapun yang berani datang untuk mendukung, langsung tembak. Chen Zekai buru-buru bertanya, Tuan, apakah Anda masih akan melompat? Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen sudah melompat keluar dari helikopter. Bagi Ye Chen, meskipun dia belum pernah melompat dari tempat setinggi itu, dia telah makan banyak pil peremajaan untuk meningkatkan fisiknya, dan dia juga memiliki aura sebagai pendukung. Oleh karena itu, ia dapat yakin dengan kekuatan fisiknya saat ini, tidak akan ada masalah dalam melompat dari ketinggian tersebut. Sungguh, Ye Chen melompat dan mendarat dengan keras di tanah dalam sekejap mata. Meskipun kakinya mengalami benturan yang sangat besar dalam sekejap, itu sepenuhnya berada dalam toleransi tubuhnya. Pada saat mendarat, dia tidak berani menunda lagi, dan dengan cepat bergegas menuju pintu masuk terowongan. Saat ini, saya hanya mendengar suara benturan keras yang tiba-tiba datang dari dalam. Saat dia memikirkan suara benturan di terowongan, sosok Ye Chen juga membeku sesaat. Dengan pergerakan sebesar itu, Anda tidak perlu melihat seberapa kuat dampaknya. Bahkan Rolls-Royce mungkin tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu, dan orang-orang di dalamnya mungkin dalam bahaya. Saat ini, Ye Chen merasa sangat menyesal, meskipun dia tidak memiliki persahabatan dengan Su Ziyu. Pada analisis terakhir, dia tidak memiliki dendam terhadapnya. Seorang gadis muda berusia awal 20-an dibunuh oleh keluarganya dengan cara yang begitu kejam. Siapapun yang melihatnya mungkin tidak dapat dihindari. Saya akan merasa kasihan. Selain itu, Ye Chen merasa sedikit lebih bersimpati pada Du Haiking. Omong-omong, dia tidak memiliki kontak dengan Du Haiking, dan tidak seperti Su Ziyu. Setidaknya dia telah menyelamatkan nyawa dia dan saudara laki-lakinya di Jepang. Namun, karena Du Haiking telah terobsesi dengan ayahnya selama bertahun-tahun, dan kali ini bahkan menyebabkan kematiannya, itu karena dia tidak bisa melupakan ayahnya. Oleh karena itu, gambaran Du Haiking, dalam benak Ye Chen, sedikit lebih tragis. Pria yang dicintainya tidak memilihnya, dan pria yang dipilihnya mengkhianatinya selama bertahun-tahun. Dan dia tidak bisa melupakan kekasihnya yang telah meninggal selama bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membeli kembali rumah tua tempat kekasihnya pernah tinggal. Namun,
Justru karena tindakannya inilah yang menyebabkan semua ini terjadi padanya. Jadi, bagaimana mungkin wanita seperti itu tidak bersimpati? Ye Chen tidak bisa menahan perasaan kesal di dalam hatinya. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya menyerang Liu Zhan ketika saya berada di pavilion Zhenbao. Kalau begitu, Du Haiqing dan Su Ziyu tidak akan mengalami bencana seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, karena keluarga Su menginginkan nyawa mereka, lalu bagaimana jika saya membunuh Liu Zhan di pavilion Zhenbao dan menyelamatkan mereka? Keluarga Su bersembunyi di balik punggung mereka, dan masih akan menemukan cara lain untuk membunuh mereka. Liu Zhan, ada juga Zhang Zhan dan Li Zhan. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Sepertinya beginilah nasib ibu dan putrinya. Namun, dalam sekejap, Ye Chen tiba-tiba berpikir bahwa dia masih memiliki beberapa pil peremajaan. Pada awalnya, Hong Wu hampir mati dicekik oleh Tuan Zhang Zizu yang dikirim oleh Wu Donghai, dan dia hanya menggunakan pil peremajaan untuk menyelamatkannya. Jika Du Haiqing dan Su Ziyu masih hidup, dia pasti punya cara untuk menyelamatkan mereka. Memikirkan hal ini, Ye Chen mempercepat kakinya dan bergegas menuju bagian dalam terowongan. Saat ini, Rolls-Royce milik Chen Zekai sudah terjepit di antara 4 truk besar, 2 di depan, 2 di belakang. Karena kelembaman 2 truk besar di belakang, ruang mesin seluruh Rolls-Royce bertabrakan sepenuhnya dengan kokpit. Dan bagasinya juga terbentur ke posisi jok belakang. Bodi mobil yang semula sepanjang 5 meter kini telah terjepit dari depan ke belakang, dan hanya tersisa separuh panjangnya. Efek visual dari adegan tersebut bisa dikatakan sangat tragis. Di dalam kokpit, seluruh perut Liu Zhan terjepit ke dalam genangan daging busuk oleh kompartemen mesin yang diterobos, namun kepalanya tidak terluka parah karena pelindung kantung udara. Hal ini membuatnya terluka parah, namun ia tidak langsung mati, melainkan membuka mulutnya dengan lemah, memuntahkan banyak darah, yang terlihat sangat menakutkan. Ibu dan anak yang duduk di kursi belakang dikelilingi oleh kursi empuk. Situasinya kurang lebih baik, namun luka dalam juga sangat serius. Dalam kecelakaan mobil, hal yang paling ditakuti adalah cedera dalam. Setiap organ dalam yang pecah karena pukulan dapat menyebabkan pendarahan dalam yang parah. Jika cepat, bisa membunuh seseorang dalam beberapa menit. Hampir tidak ada kemungkinan penyelamatan. Saat ini, Du Haiqing langsung pingsan, tetapi Su Ziyu masih sangat sadar. Dia merasa dadanya terjepit erat oleh kursi depan dan belakang, dan hampir tidak bisa ditembus. Pada saat yang sama, setiap bagian tubuhnya terasa sakit, dan seluruh tubuhnya sangat lemah dan nyeri. Saat ini, di belakangnya, terdengar suara pintu terbuka. 2 truk besar yang ditabrak oleh kekuatan utama dari belakang juga bertabrakan hingga tak bisa dikenali lagi. Namun karena tingginya kokpit mobil ini, pengemudi tidak mengalami cedera. Kali ini, kedua pengemudi membuka pintu, melompat keluar dari kokpit, dan langsung menuju Rolls-Royce untuk memeriksa situasi. 2 pengemudi juga melompat keluar dari 2 truk yang digunakan untuk memblokir jalan di depan. Mereka berempat datang ke sisi Les Laisi untuk melihat, dan salah satu dari mereka berseru, "Kapten, yang tertua, Misi juga ada di dalam mobil." "Apa? Kenapa Misi ada di dalam mobil?" Yang disebut kapten adalah Ma Chongxin, perwira paling terpercaya dan kompeten dari lelaki tua keluarga Su. Ayah Ma Chongxin adalah pengawal pribadi Tuan Su saat itu. Belakangan, ayahnya menjadi tua dan tidak cocok untuk terus menjadi pengawal pribadi, sehingga ia mewarisi jubah ayahnya dan menjadi pengawal pribadi Tuan Su. Pada saat yang sama, dia juga merupakan sarung tangan hitam Tuan Su. Banyak hal kotor dan berdarah yang dilakukannya secara pribadi untuk Tuan Su. Kali ini, dia dihasut oleh Tuan Su untuk meniru kematian tragis putri Eropa dan menyingkirkan Du Haiqing. Jadi dia menemukan Liu Zhan yang sedang berlarian melalui saluran dunia bawah tanah, memberinya kesempatan seperti itu, dan kemudian menyusun seluruh rangkaian rencana untuknya. Namun,
Dia hanya mengakui bahwa Liu Zhan menyandera Du Haiking ke dalam mobil dan membawanya ke terowongan ini. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Liu Zhan ini benar-benar akan membawa wanita muda Su Ziyu ke dalam mobil. Karena terkejut, dia bergegas untuk memeriksanya, dan benar saja, dia melihat Su Ziyu juga duduk di kursi belakang. Saat ini, wajah Su Ziyu pucat, hampir tidak ada darah, yang membuat Ma Chongqing panik. Pada saat ini, Su Ziyu juga mengenali Ma Chongqing, mengetahui bahwa ini adalah pengawal pribadi di sebelah kakeknya, jadi dia menatapnya dengan tatapan yang sangat kesal. Ma Chongqing bisa dianggap telah menembus angin dan ombak, namun saat dia bertemu dengan mata Su Ziyu, dia panik di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghindari pandangan Su Ziyu, lalu bergegas ke sisi taksi, dan berteriak histeris pada Liu Zhan yang muntah darah. "Liu, apa kamu gila? Siapa yang bilang kamu membawa wanita tertua ke dalam mobil juga? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Bagaimana aku memberitahumu? Aku menyuruhmu untuk membawa Du Haiking sendirian, itu satu orang, bukan dua. Kamu dia apakah ibu punya otak?" Setelah selesai berbicara, Ma Chongqing tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia bertanya dengan ekspresi marah, "Liu Zhan, katakan sejujurnya, siapa di dunia ini yang memerintahkanmu untuk mengambil nona muda itu, bawa ke dalam mobil juga?" Liu Zhan berada di ranjang. Kematiannya pada saat ini, matanya membelalak sekuat tenaga, dan dia membuka mulutnya dengan kebencian, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu. Ma Chongqing segera mencondongkan kepalanya, dan berteriak dengan tajam, "Apa yang ingin kamu katakan, lebih keras?" Liu Zhan berkata lemah dengan suara seperti nyamuk, Aku. Ma Chongqing kehilangan kesabarannya, dia mengutuk dengan marah, "Kamu mengatakannya, apa yang kamu lakukan padaku?" Liu Zhan hendak melanjutkan berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatur napas ketika dia tiba-tiba terbatuk dengan keras, menyemprotkan darah ke wajah Chongqing. Ma Chongqing tidak peduli untuk menyekanya, meraih kerah Liu Zhan, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu mengatakannya, cepat, apa yang kamu lakukan padaku?" Liu Zhan mencoba yang terbaik untuk mengatakannya 4 kata, 1 kata, ide Nima. Saat ini, Liu Zhan telah menyadari bahwa dia telah sepenuhnya dipermainkan oleh keluarga Su. Terlebih lagi, dia terluka parah dan meninggal, dan hidupnya paling lama hanya beberapa menit terakhir. Jadi dia secara alami sangat marah terhadap Ma Chongqing, anjing dari keluarga Su. Ma Chongqing juga terkejut dan ketakutan saat itu, dia hanya mengikuti instruksi lelaki tua itu, meniru keluarga kerajaan Eropa, dan menggunakan metode yang sama untuk membunuh Du Haiking. Putri Eropa juga mengalami kecelakaan mobil di terowongan, dan kemudian meninggal di Paris bersama tunangannya dan anak dalam kandungannya. Kecelakaan mobil di terowongan memang merupakan cara yang baik untuk menipu orang lain. Jadi Ma Chongqing mengikuti instruksi lelaki tua itu dan menemukan Liu Zhan sebagai kambing hitam. Tapi yang tidak saya duga adalah wanita tertua, Su Ziyu, duduk di mobil yang sama dengan Du Haiking. Ma Chongqing tidak bodoh. Dia tahu bahwa lelaki tua itu paling mencintai cucu Su Ziyu, dan seluruh keluarga Su menganggapnya sebagai biji mata mereka. Sekarang Su Ziyu akan segera mati. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan kepada lelaki tua itu atau bagaimana dia membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak dapat menghilangkan label tidak baik bagi orang tua itu, melakukan banyak hal. Ketika saatnya tiba, orang tua itu tidak akan tahu bagaimana menghukum dirinya sendiri karena amarahnya. Sekarang, Liu Zhan terkutuk itu sangat tidak menghormatinya, dan dia bahkan tidak mau menceritakan keseluruhan ceritanya. Hal ini membuat Ma Chongqing marah. Dia segera mengeluarkan senjatanya, menempelkannya ke dahi Liu Zhan, dan meraung histeris. "Kamu, ibu, maukah kamu memberitahuku atau tidak? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengirimmu menemui Tuan Yan sekarang juga." Menghadapi pistol, Liu Zhan tidak menunjukkan rasa takut, dan tersenyum garang, memperlihatkan noda darahnya, gigi, dan berkata dengan dingin,
Oke, tembak, ayah sedang kesakitan sekarang, nak, tembak cepat dan bantu ayah, kamu, Ma Chongsin. Hampir marah, dan dia langsung menusukkan moncongnya pistol ke mulut Liu Zhan. Di mulutnya, dia mengutuk dengan tajam, bajingan, pergilah ke neraka. Setelah mengatakan itu, dia segera menarik pelatuknya. Bang, kepala Liu Zhan tiba-tiba mengeluarkan awan kabut darah, dan dia mati total. Pada saat ini, Ma Chongsin melihat Su Ziyu di barisan belakang sangat lemah hingga dia hampir kehilangan kesadaran, jadi dia buru-buru berteriak, cepat keluarkan wanita muda itu. Apa kalian lakukan? Cepat keluarkan wanita tertua, kalau tidak, jika Tuan menyalahkannya, kita akan menghitung satu sama lain, dan kita semua akan dikuburkan bersama bajingan itu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka ketakutan. Jadi beberapa orang bergegas ke depan, mencoba yang terbaik untuk menghancurkan rangka depan dan belakang tubuh Su Ziyu yang cacat, untuk menyelamatkan Su Ziyu darinya. Namun, meskipun orang-orang ini semua adalah pengawal terbaik, kekuatan mereka yang sebenarnya masih jauh di belakang para ahli seni bela diri, dibandingkan dengan Suruoli, yang berlatih tinju batin sejak kecil, ada celah tertentu. Bingkai logam yang cacat itu pecah berkeping-keping, tapi itu sia-sia. Tepat ketika Ma Chongsin mengerahkan seluruh kekuatan menyusuinya tetapi tidak berdaya sama sekali, Su Ziyu bersikeras dan berkata, jangan selamatkan aku, selamatkan ibuku. Ekspresi Ma Chongsin tiba-tiba menjadi sangat malu, dan dia berkata, Nona, saya tidak memiliki otoritas sebesar itu. Satu-satunya keputusan yang dapat saya ambil sekarang adalah menyelamatkan Anda sesegera mungkin dan mengirim Anda ke rumah sakit. Su Ziyu menangis dan berteriak, panggil Su Chengfeng, katakan padanya, jika saya ibu tidak bisa diselamatkan, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ma Chongsin berkata dengan malu, Nona, ini, kata-kata seperti itu, saya seorang pelayan, saya tidak bisa memberitahu orang tua itu. Don, jangan membuatku malu, kuncinya sekarang adalah mengeluarkanmu. Su Ziyu menangis keras dan berkata, aku tidak ingin kamu menyelamatkanku. Jika kamu ingin menyelamatkanku, selamatkan ibuku dulu, atau biarkan aku dan aku ayo pergi bersama, Bu. Beberapa bawahan Ma Chongsin tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat, dan salah satu dari mereka bertanya, Kapten, apa yang harus kita lakukan? Ma Chongsin mengertakkan gigi, dan berkata tanpa berpikir keluar, jangan khawatir, ayo kita utamakan yang besar, Nona penyelamatan. Su Ziyu meraung penuh semangat, aku ingin kamu menyelamatkan ibuku dulu. Saat dia berbicara, dia merasakan sakit yang menusuk di otaknya, dan dia tiba-tiba pingsan. Melihat ini, Ma Chongsin berseru, cepat temukan cara untuk mengeluarkan wanita tertua. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan marah. Hentikan, Ma Chongsin dikejutkan oleh teriakan ini. Terowongan ini merupakan lalu lintas satu arah, dan pintu masuknya telah diblokir oleh mobil yang mengalami kecelakaan, sehingga wajar jika tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Oleh karena itu, pada saat itu, tiba-tiba muncul suara aneh yang membuatnya tegang. Hal yang sama berlaku untuk tiga lainnya. Mereka berempat mengikuti gengsi pada saat yang sama, dan melihat seorang pria dengan ekspresi dingin masuk dari pintu keluar terowongan. Pria luar biasa ini adalah Ye Chen. Ma Chongsin menatap Ye Chen, dan bertanya dengan ngeri, siapa kamu? Ye Chen berkata dengan dingin, siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya, aku akan memberimu 4 orang kesempatan untuk hidup sekarang. Letakkan pistol, letakkan tanganmu di atas kepala dan jongkok di tanah. Lalu katakan dengan jujur satu persatu, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ma Chongsin mengertakkan gigi, mengarahkan pistol ke Ye Chen, dan berkata dengan tajam, nak, kamu dia sedang mencari kematian. Setelah berbicara, dia segera menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Namun, saat pistol berbunyi, Ye Chen sudah menghilang dari pandangannya. Tepat ketika dia tidak bisa memahaminya,
dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam muncul di depannya. Segera setelah itu, tangannya yang memegang pistol digenggam erat oleh sepasang tangan besar. Dia tanpa sadar melebarkan matanya, dan sebelum dia bisa melihat dengan jelas garis bayangan hitam itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Segera setelah berbunyi klik, dia menyadari bahwa pergelangan tangannya telah patah. Begitu pergelangan tangannya patah, pistol di pergelangan tangannya pun langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia menyadari dengan jelas bahwa di depannya ada pemuda yang sangat sombong tadi. Dia merasa ngeri di dalam hatinya, dan berseru, "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen memandangnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Aku berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya." Setelah selesai berbicara, dia langsung meraih leher Ma Chongqing. Dia berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan lagi, dan beritahu aku siapa sebenarnya yang memerintahkanmu." Ma Chongqing buru-buru berteriak, "Apa yang masih kalian bertiga lakukan? Cepat singkirkan dia." 3 orang lainnya takut dengan keterampilan Ye Chen dan tidak berani bertindak gegabah. Kali ini mereka mendengar raungan Ma Chongqing dan buru-buru mengeluarkan senjata dari pinggangnya. Namun, sebelum mereka mengarahkan senjatanya ke Ye Chen sudah mengayunkan Ma Chongqing dan menabrak mereka bertiga. Mereka bertiga tidak punya waktu untuk bereaksi, dan Ma Chongqing, yang terbang, menjatuhkan mereka dengan keras seperti bola bowling. Karena kekuatan Ye Chen begitu besar sehingga tubuh keempat orang ini mengalami pukulan yang sangat keras. Saat ini mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan hanya bisa berbaring di tanah dan melolong. Ye Chen melangkah ke depan mereka berempat, mengeluarkan ponselnya, menyalakan rekaman video, terlebih dahulu mengambil gambar situasi sekitar, lalu mengarahkan kamera ke mereka berempat, dan bertanya dengan suara dingin, "Katakan padaku, apa alasan perbuatanmu? Siapa yang menghasut di balik layar?" Bersambung.